siapkan ya, jangan sampai ada sampah satupun yang ada di dalam kelas. Nah, oke, ibu absen dulu ya. Dinda, Ana, Intan, Nur Alina, Tika, Jessica, Nurul, Sari, Al-Akbar, Afif, Noval, Yasin, hadir semua. Oke, sebelum waduh. Dari mana kalian berdua? Kalian tahu nggak ini udah jam pelajaran mulai, kayaknya udah bunyi dari tadi kan? Ya tenang dulu. Ngapain sih tadi? Nah, masak ya. Oke, lain kali jangan diulangi ya. Kalau memang mau ke kantin itu harus pagi benar. Jam 6:30 itu harus ke kantin. Jangan pas jam udah mau masuk baru ke kantin. Jangan diulangi ya. Oke, silakan duduk. Sekarang kita melakukan ekspresi terlebih dahulu. Berdiri.
berarti dia fiksi. Karena ini karangan orang pribadi. Dia membuatnya berdasarkan imajinasi, ya. Nah, kalau yang ini tentang sejarah Indonesia, berarti dia masuk ke non fiksi. Ini nyata adanya di Indonesia. Misalkan ini sejarah tentang kerajaan Kutai, dia letaknya di Kalimantan Timur. Terus cerita sejarah tentang masa penjajahan, berarti Belanda melawan Indonesia melawan Belanda. Siapa yang dijajah? Indonesia. Kenapa dia bisa menang? Karena dia menangnya pakai bambu fiksi, ya. Tuh. Kita lanjut. Silakan tolong dibaca satu anak tentang contoh fiksi, buka halaman 32. Oke, silakan. Siapa yang ingin membaca? Silakan tadi. Perempuan kaum marah turun sambil menghambungkan kepala. Segera keduanya turun menghadirinya. Kaum marah membungkuk dalam memberikan penghormatan pada tamu yang baru saja segera dihadapannya. Bermerci terbiasa menyaring turut gerakannya. Atas nama Baginda Sultan Kerajaan Garut Dunia Darussalam, kami menyampaikan selamat datang di tanah kami. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami sampaikan atas keselamatan tuan-tuan tiba di Anegoro ini. Semoga bersalam masih sambil menundukkan kepala tanda hormat. Oke, stop tadi. Oke, kalau membaca itu tolong perhatikan tanda titik, ya. Terus tanda koma. Terus itu di situ ada tulisan tuan-tuan tiba di Nangkue. Itu bacaannya, ya. Nah, itu contoh yang dibacakan oleh teman kalian Sari itu namanya contoh fiksi, ya. Kalau yang di atasnya kalian perhatikan itu contohnya non fiksi, ya, tentang sejarah perkembangan bahasa di Indonesia, ya, nanti bisa kalian pahami. Oke, nah. Nurul, kenapa kamu dari tadi saya perhatiin kok kayaknya lemas? Ngantuk dulu. Ngantuk. Emang kamu tidur jam berapa? Jam 2. Main aja. Kalau TikTok, emang bagus nonton TikTok. Nah, sekarang jangan ulangi. Kalau ada orang bicara harus diperhatikan, ya. Oke. Jangan kalian nyontoh ya teman-teman saya itu. Oke? Kalau boleh main HP, tapi lihat jam. Kalau udah waktunya jam 1 atau jam 10 malam itu stop main HP-nya. Istirahat. Oke? Ingat, kalian itu masih sekolah. Besoknya harus belajar lagi. Ya, ya Nurul. Oke. Oke, sekarang kita lanjut tentang yang kedua, berdasarkan tujuan. Kalian perhatikan di buku kalian masing-masing, ya. Itu yang pertama ada cerita sejarah ekspositoris, yaitu cerita yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Nah, itu ada contohnya, bisa kalian baca, ya. Itu berarti dia lihatnya di novel ini yang berjudul Burung-Burung Manya. Terus yang kedua ada cerita sejarah sugestif atau merangsang daya khayal atau berimajinasi. Yang seperti ini contohnya. Gimana caranya merangsang khayal itu? Kita ketika membaca novel, apakah kamu merasa sedih atau gembira? Biasanya di novel itu ada ending sad-nya dan ending happy-nya, ya. Terus kita lanjut lagi ke struktur cerita sejarah. Strukturnya ada yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi,
Silakan Intan. Kalian ada yang agak ribut dikit. Teman-teman saya akan mengatakan berdasarkan struktur identitasnya. Nah, kalau ada temannya lagi baca di depan, tolong didengarin ya, jangan ribut sendiri di situ. Atau mau kalian yang maju, temanku yang duduk. Oh, ya udah, berarti mulutnya anu di. Iya. Oke, lanjut. Saya kasih perkembangan bahasa Indonesia dari melalui identifikasi, penandaan, perkembangan bahasa melalui tulisan-tulisan prasasti. Solusi perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia di Indonesia. Reorientasi bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif. Oke, tepuk tangan kita. Oke, itu tadi yang dibacakan oleh Intan adalah contoh analisis berdasarkan struktur cerita sejarah ya. Sampai sini sudah paham? Oke. Oke. Selalu juga. Kapan mulai? Dari kita hari ini tentang cerita sejarah atau cerita masa lampau. Kesimpulannya yaitu kalau cerita fiksi adalah yang berdasarkan imajinasi atau hayalan. Contohnya seperti novel. Apa judul novelnya? Misalkan di ujung senja, terus surat cinta untuk Tuhan. Itu contoh fiksi. Kalau yang non fiksi berarti dia benar-benar terjadi. Contohnya kayak masa penjajahan Belanda ke Indonesia. Dan pada akhirnya yang menang siapa? Indonesia. Oke, kita tenang dulu. Oke, Ibu rasa pelajaran hari ini kita cukup ya. Silakan buku cetaknya dikumpulkan ke depan. Tolong Akbar.